Di sini bilang setelah pangan tertua di dunia yang berusia sekitar 40.000 tahun, ini ada kalimat yang mendahului induk kalimat atau keterangan di awal kalimat. Jadi sudah tepat harus didahului tanda baca koma terlebih dahulu. Kalau misalnya kalimat 3, saat ini ribuan artefak batu, tulang binatang, dan beberapa temuan lainnya dalam proses analisis tim arkeologi Indonesia Australia. eh di sini menggunakan tanda baca koma karena dia punya lebih dari dua rincian. Ada rincian pertama yaitu ribuan artefak batu, rincian keduanya tulang binatang, dan rincian ketiganya beberapa temuan lainnya. Jadi harus menggunakan tanda baca koma. Bisa menggunakan tanda baca koma. Terus tanda baca hubung di sini juga sudah tepat karena jatuhnya gabungan tim Indonesia dan Australia gitu. Jadi bukan kalimat 3 ya. Kalau jawab kalimat 7, ekskavasi saat ini merupakan subjek dan pelengkapnya. Masih berkaitan ini predikat. Nah, untuk subjek dan predikat itu nggak perlu dipisahkan dengan tanda baca koma. Berarti kalimat 7 jawabannya. Kalau jawab kalimat 8, penelitian pada 2013, ini tanda strip atau tanda baca pisah, tanda hubung yang lebih panjang seperti ini. Ini menandakan sampai dengan. Jadi sudah tepat 2013 sampai dengan 2015. Harus menggunakan tanda baca pisah. Terus kalau jawab kalimat 9, penghuni gua membuat anting-anting dan manik-manik dari tulang gigi darat endemik ke Sulawesi, koma seperti ini sudah tepat. Di sini juga sudah tepat anting-anting. Untuk kata berulang harus menggunakan tanda baca hubung. Jadi udah tepat. Yang tidak tepat itu di kalimat 7 karena dia memisahkan subjek dan predikatnya dengan tanda baca koma. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Tanda strip panjang itu namanya tanda baca pisah. Itu yang menandakan sampai dengan. Ini kan 2013. Bentar. Yang di sini di kalimat 7. Ini kan tanda strip yang lebih panjang atau tanda hubung yang lebih panjang. Ini tuh namanya tanda pisah gitu. Tanda pisah ini untuk menandakan sampai dengan. Atau di sini tuh 2013 sampai dengan 2015 gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kita lanjut. Nomor 17. Apa gagasan utama pada kalimat satu? Atau nyari subjek dan predikatnya. Kita lihat di sini. Hmm, kalimat satu, gagasan utamanya atau kalimat intinya mungkin yang teman-teman ketahui ya. Setelah penemuan lukisan tangan tertua di dunia yang berusia sekitar 40 tahun, ini dari tanda baca koma berarti keterangan. Subjeknya siapa kira-kira? Ada yang tahu subjeknya siapa? Siapa pelakunya atau kata yang berkelas kata nominal atau kata benda?
Subjeknya adalah sejumlah peneliti gabungan. Terus predikatnya apa? Apa yang dilakukan oleh si peneliti gabungan ini yaitu melacak. Objeknya adalah jejak manusia purba. Maka pilihan yang paling tepat yang mana? Sejumlah peneliti gabungan melacak objek manusia purba. Kalau kita jawab yang A jelas bukan ya, soalnya subjeknya malah lukisan tangan tertua, udah pasti salah. Kalau yang B subjeknya adalah penemuan lukisan, udah pasti salah. Yang C yang paling tepat, kalau yang D subjeknya jejak manusia purba, salah. Yang E, sejumlah peneliti melacak manusia, bukan melacak manusia penciptanya, tapi jejak manusia purbanya. Jadi jawaban yang paling tepat yang C. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Jadi, kalau nyari gagasan utama kalimat itu sama aja seperti teman-teman mencari kalimat inti. Cari kalimat inti. Nah, kalimat inti ini nyarinya adalah bisa pakai subjek, predikat, objek, atau cukup subjek dan predikat aja. Bedanya gimana? Biasanya kalau kalimat intinya itu subjek, predikat, objek, kalimatnya memiliki keterangan. Selain memiliki keterangan, biasanya predikatnya itu berupa verba aktif. Bentar, hapus dulu ya. Verba aktif. Verba aktif itu yang kayak gimana? Verba aktif itu nanti yang berimbuhan me atau imbuhannya ber. Jadi dia perlu tuh objek untuk jadi kalimat intinya. Beda dengan uh, kalimat inti yang rumusnya itu cukup subjek dan predikat. Kalau subjek dan predikat aja, biasanya predikatnya itu adalah verba pasif. Verba pasif itu nanti yang predikatnya itu berimbuhan di atau imbuhannya ter. Nah, sekarang kita lihat di kalimat satu di sini kan gagasan utama pada kalimat satu. Jadi cukup lihat kalimat satunya aja. Kita lihat di sini kalimat satu. Lihat ya, setelah penemuan lukisan tangan tertua di dunia yang berusia sekitar 40.000 tahun, koma, nah dalam bahasa Indonesia, kalimat yang didahului tanda baca koma itu bertindak sebagai keterangan. Terus subjeknya siapa? Subjeknya adalah berupa nomina, pelaku, atau kata benda biasanya. Yaitu sejumlah peneliti gabungan. Ini subjeknya. Predikatnya apa? Predikat itu yang berupa verba atau kata kerja yang berimbuhan me, ber, di, sama ter. Predikatnya adalah melacak objek. Karena dia berimbuhan me atau verba aktif, maka kita perlu objek kayak di sini nih. Berimbuhannya me atau ber, perlu objek. Objeknya adalah yang dikenai oleh si predikat. Apa objeknya? Yaitu jejak manusia purba. Maka pilihan yang paling tepat yang mana antara A, B, C, D, E? Yang C kan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke.
Nomor 18. Apa inti pesan yang dikemukakan oleh Dr. Adam Broom pada paragraf kedua? Oke, kita lihat. Kami pernah menemukan lukisan atau seni cadas yang berusia 40.000 tahun dan boleh dikatakan sebagai tertua di dunia. Kami akan mencari manusia yang membuat lukisan ini. Kami di sini itu merujuk pada Dr. Adam Broom dan teman-teman penelitinya gitu. Penelitian ini, dalam hal ini penelitian mengenai mencari manusia yang membuat lukisan tangan tertua tadi, nantinya akan mempunyai nilai penting untuk menjelaskan bentuk-bentuk kehidupan manusia purba yang pernah tinggal di wilayah ini. Nah, intinya apa? Intinya kan sebenarnya Dr. Adam Broom tuh pengen ngadain penelitian kan, yang tujuannya apa? Ini tujuannya menjelaskan bentuk-bentuk kehidupan manusia purba. Maka mana pilihan yang tepat antara A, B, C, D, E? Yang mana kira-kira yang paling tepat? Yang E kan? Penelitiannya benar penting untuk menjelaskan kehidupan sosial budaya manusia purba. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, aku izin lanjut ke nomor 19 ya. Di nomor 19, teman-teman ditanyakan kalimat yang tidak efektif. Cara mencari kalimat yang tidak efektif itu biasanya syarat yang pertama adalah kalimat yang tidak efektif ya, ditandai dengan kalimatnya tidak memiliki subjek ataupun predikat salah satunya gitu. Subjek atau predikat. Kalau misalnya semua pilihannya punya subjek dan predikat, kalian lihat dari diksi atau pilihan katanya yang kurang tepat karena ditanyakannya adalah tidak efektif. Sekarang kita lihat pilihannya antara kalimat 4, 6, 8, 9, dan 11. Kalimat 4 punya subjek gak kira-kira? Ada gak subjeknya di kalimat 4?
Ada kan subjeknya adalah kami. Predikatnya ada Kak? Predikatnya ada pernah menemukan. Karena punya subjek dan predikat, berarti dapat dikatakan efektif. Lanjut dulu ke pilihan kalimat yang B, kalimat 6. Kalimat 6 punya subjek gak? Kalimat 6 juga punya subjek. Penelitian ini, itu subjeknya. Punya predikat gak kalimat 6? Punya, yaitu mempunyai nilai penting. Karena punya subjek dan predikat, berarti dapat dikatakan efektif. Lanjut dulu ke kalimat 8. Kalimat 8 punya subjek kah? Kalimat 8 juga punya subjek ya. Penelitian pada 2013 hingga 2015. Ini subjeknya. Punya predikat gak? Punya, yaitu tidak hanya menemukan lukisan tertua. Karena punya subjek dan predikat efektif. Lanjut dulu ke kalimat 9. Punya subjek gak kalimat 9? Punya subjek ya kalimat 9. Subjeknya adalah penghuni gua. Punya predikat, punya, yaitu membuat. Sekarang yang terakhir kalimat 11. Punya subjek kah kalimat 11? Kalimat 11 punya subjek ya, temuan. Punya predikat enggak. Harusnya predikatnya membuat. Nah, karena dia nggak bisa jadi predikat karena terhalang kata yang di sini yang buat dia nggak efektif. Jadi kalimat 11 jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan kah?
Oh, nggak ada, lanjut nomor 20. Kata optimis dalam kalimat 11 bermakna temuan yang membuat arkeolog optimis. Apa kira-kira makna optimis? Kalau di KBBI maknanya selalu berpengharapan atau berpandangan baik. Maka optimis di sini adalah penuh harapan ya, yang B. Oke, kalian.